Mas Taufik nih dikenalin ya. Di sini ada Pak Erben, Pak My Life. Itu Mas Erben mau dikenalkan tuh. Mas Taufik. Ada Jason baru masuk. Siapa itu, Pak? Salam kenal Mas Teman Taufik. Saya My Life. Salam kenal bro, saya Kasih Sejati. Dari mana ya? Iya. Kalau kita ini kan komunitas Kristen yang memang setiap hari kita belajar bersama-sama untuk mengerti Alkitab ya. Jadi artinya di pertemuan ini, kalau ibaratnya ada yang Mas Taufik mau tanya tentang Kristen, kami sangat senang sekali untuk memberikan penjelasan sama Mas Taufik. Oh ya, ada yang mau ditanya ini. Ya. Jadi artinya gini, apa sih yang Mas Taufik pertimbangkan tentang kekristenan sampai hari ini yang perlu Mas Taufik untuk lebih ketahui supaya bisa mengambil keputusan yang tepat? Ya itu kita bisa diskusikan di sini. Ya. Dialog lah gitu Mas Taufik, dialog. Jadi Mas Taufik selama ini sudah baca Alkitab sudah banyak. Mungkin ada yang tahu, ada yang mengerti, mungkin ada yang perumpamaan di dalam Alkitab yang Mas Taufik gak ngerti gitu kan, bisa kita obrolin bareng, sharing gitu loh. Terus Mas Taufik dulu sampai sekarang masih Islam kan Mas Taufik kan? Iya, masih. Iya justru itu. Nah itu nanti ada apa ini gimana sih convertnya dengan Yesus, dengan Isa seperti apa gitu loh. Tapi yang paling penting sekarang dari sekian lama Mas Taufik yang membaca Alkitab, terus Mas Taufik yang kira-kira mau kita rembuk, mau kita bicarakan biar Mas Taufik lebih jelas, atau Mas Taufik mau menyanggah ini nggak benar, itu seperti apa coba? Apa ya? Kira-kira aja. Apa Mas Taufik mau tahu siapa Yesus gitu loh? Mas Taufik, yang Mas Taufik ketahui, tadi yang Mas Taufik kayaknya sedikit ya ngasih tahu saya bahwa Yesus dikandung Roh Kudus. Nah itu mungkin kan Mas Taufik sudah baca dari Alkitab. Ya, sekarang coba jelaskan sedikit aja ke kita. Apa sih yang dimaksud itu gitu, ayat itu gitu? Yang dimaksud dikandung dari Roh Kudus. Iya betul. Mungkin kan Mas Taufik mungkin sudah tanya-tanya ke orang atau hanya baca sendiri gitu kan? Sampai saat ini hanya baca sendiri. Oh, luar biasa, luar biasa sampean ya. Nggak pernah nanya. Ya begini Mas Taufik ya, tentang Yesus ini saya cerita sedikit. Yang pasti kan Yesus itu kan lahir dari wanita perawan. Nah, bagaimana seorang wanita perawan ini hamil, maka itu adalah campur tangan Roh Suci, Roh Kudus. Yaitu firman kalamnya Tuhan itu masuk ke dalam rahim Maria menjadi manusia. Jadi firman kalam itu menjadi manusia di dalam rahim Maria. Maka Maria yang perawan itu bisa hamil. Jadi dari segi bagaimana Yesus ini hadir di dunia ini memang dengan cara yang ajaib, cara yang luar biasa. Itu yang pertama untuk Mas Taufik renungkan ya. Karena semua para nabi, mulai zaman Adam atau manusia pun, tidak ada yang benihnya dari firman Allah. Tetapi kalau Adam dan Hawa itu dari tanah dibentuk. Dan tanah itu kan diciptakan Allah oleh firman. Tetapi Yesus kan firman itu sendiri yang menjadi manusia. Sedangkan nabi-nabi yang lain atau manusia-manusia keturunan Adam, semua itu sudah hasil daripada biologis manusia. Nah, seperti itu. Gimana, Mas? Oh ya. Berarti cuma satu-satunya orang yang lahir dari Roh Kudus itu cuma Yesus. Iya. Kalau Adam dan Hawa kan itu dari tanah. Tanah itu dibentuk. Kalau di dalam Alkitab dibentuk, kemudian diberikan napas hidup.
kalau kita tarik lagi, dari mana tanah itu? Tanah itu ciptaan Allah. Bagaimana Allah menciptakan tanah? Ya dengan berfirman. Sedangkan Yesus adalah firman itu sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia. Namanya Yesus. Itu. Karena coba nanti kalau Mas bisa cari data, tidak ada manusia, para nabi, yang lahir benihnya dari Allah. Dan tidak ada nabi yang mengatakan, aku datang dan keluar dari Allah. Tidak ada, hanya Yesus. Yang berikut, Pak, yang harus dimengerti juga tentang Yesus ini, yang kedua, Yesus ini selama hidupnya tidak berdosa, Pak Topik. Bahkan kalau kita setuju dengan ajaran Muslim yang menyatakan bahwa Yesus sama dengan Isa, di dalam satu kitabnya orang Muslim sendiri mengatakan, ketika setan ingin menjamah Isa, itu tidak bisa. Semua manusia yang dilahirkan oleh wanita manusia dia lahirkan telah dijamah setan, kecuali Isa Al-Masih putra Maryam, katanya, Pak. Dan kalau di dalam Alkitab jelas sekali bahwa Yesus ini tidak berdosa. Nah, menurut Mas Taufik, ada enggak nabi atau manusia di dunia ini yang tidak berdosa selain Yesus? Menurutku sih banyak sih ya. Nah, kalau baginda Muhammad kan saya pernah baca di dalam Quran dikatakan begini, mintalah ampun atas dosamu yang sudah kamu lakukan dan yang akan kamu lakukan. Berarti pernah kan, kalau berdasarkan ayat itu, apakah diampuni atau bagaimana, yaitu pembahasan berikut. Tetapi yang pasti bahwa dikatakan mintalah ampun atas dosamu yang sudah kamu lakukan, bahkan yang akan kamu lakukan. Nah, tetapi Yesus ini satu-satunya tidak berdosa, Pak. Itu keutamaan Yesus. Dan yang hebatnya lagi, karena Yesus tidak berdosa, maka dia layak dan berkuasa untuk mengampuni dosa manusia. Itu lagi keutamaannya. Makanya di dalam kitab suci Perjanjian Baru itu ya, dikatakan Yesus itu berkuasa untuk mengampuni dosa. Jadi gini, karena dia tidak berdosa, itu menegaskan bahwa dia dapat mengampuni dosa. Kalau Yesus itu berdosa, maka tidak mungkin dia bisa mengampuni dosa. Orang dia sendiri berdosa, kan begitu. Tetapi di dalam iman Kristen datang Alkitab, Yesus tidak berdosa dan berkuasa mengampuni dosa. Ada tanggapan Mas Taufik? Saya pernah baca ayat itu tentang Yesus mengampuni dosa itu. Ya. Tapi gimana ya? Ada yang bisa share ayatnya kah? Yesus mengampuni dosa? Ah itu, di dalam ini kita bisa lihat kok. Sebentar saya share ya. Nah, kita membaca Alkitab di dalam Markus pasal 2. Saya tunjukkan aja ya. Jadi Markus pasal 2, supaya Mas bisa mempertimbangkan semuanya tentang siapakah Yesus ini, kan begitu. Markus pasal 2 ayat 5. Nah, dikatakan Yesus, ketika Yesus melihat iman mereka, berkata lagi kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Jelas ya. Ayat 7 dikatakan, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ya, dikatakan di sini. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah firman Allah yang datang ke dunia untuk mengampuni dosa. Ayat 10, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi Yesus itu berkuasa untuk mengampuni dosa. Itu terbukti nyata di dalam teks kitab suci. Dan ini lagi ditegaskan di dalam Lukas. Ini ya, kita lihat ya. Lukas pasal 7 ayat 78. Saya tunjukkan ya, Lukas pasal 7 ayat 48.
Dikatakan begini. 7, Lukas 7 ayat 48. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Ayat 49. Dan mereka yang duduk makan bersama dengan dia berpikir dalam hati, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa. Jadi Yesus itu berkuasa untuk mengampuni dosa. Itu terbukti. Oke, saya tunjukkan lagi di dalam Kolose. Ya. Jadi Kolose pasal 1 ayat 13. Ini data-datanya ya. Dikatakan begini, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi terbukti benar bahwa Yesus ini adalah sang penebus manusia yang berkuasa, berotoritas untuk mengampuni dosa. Jadi dia tidak berdosa, maka dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Nah itu Mas topik. Ada pertanyaan dari topik yang saya sampaikan, Mas? Belum ada. Oke, saya lanjut kepada yang berikut ya. Yesus ini satu-satunya yang pernah hadir sebagai manusia di dunia ini yang memiliki ajaran etika dan moral yang sempurna. Yesus, kalau kita melihat ya, di dalam kitab Injil khususnya, kita bisa baca secara, kalau nanti Mas bisa baca ini, pasal 5, ayat 1 sampai pasal 7, tidak ada satu perkataan Yesus yang mengajak, menyuruh orang untuk membenci, membunuh, atau melakukan kesalahan apapun. Tidak pernah. Tetapi Yesus itu selalu mengajarkan tentang kekudusan, kesucian, kebenaran, kebaikan, semua yang benar, semua yang suci, semua yang kudus. Itulah yang diajarkan Yesus. Dan Yesus membuktikan ajarannya itu dengan hidupnya yang tidak berdosa itu tadi. Kalau kita melihat, kalau di dalam Alkitab, semua para nabi itu memang mereka mengajarkan kebaikan, memberitakan tentang kebenaran. Tetapi mereka berdosa. Seperti tadi, contoh kalau kita melihat Adam berdosa, makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Kalau orang Muslim katakan buah huldi. Ya, mereka semua melakukan dosa. Bahkan Nuh pernah berdosa, mabuk dia, akhirnya dia berpakaian dan lain sebagainya. Artinya bahwa semua manusia-manusia yang ada di dunia ini selain daripada Yesus, hanya Yesus yang tak berdosa dan sesuai dengan ajarannya. Maka saya katakan tidak ada ajaran para nabi atau siapapun di dunia ini yang bisa disandingkan dengan Yesus. Yesus punya ajaran ini semua unggul atas semua yang ada di dunia ini. Ini semua ini, Matius pasal 5 ini semua kalau dibaca ini, semua sangat luar biasa ajaran Yesus. Mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Kalau kita mengasihi orang yang berbuat baik pada kita, itu manusiawi. Tetapi Yesus mengajarkan kita supaya kita mampu mengasihi orang yang membenci kita, bahkan berbuat jahat kepada kita, memusuhi kita. Maka saya katakan atas dasar inilah bahwa Yesus ini teladan etika dan moral yang sempurna dalam hidupnya dan dalam ajarannya. Ada Mas Topik yang mau diperdalam dari apa yang saya sampaikan? Belum sih Pak. Oke, saya lanjut ya. Tapi Mas Topik bisa menangkap ya yang saya maksud ya. Mas Topik nangkap nggak yang saya bilang ini? Saya menangkap. Oke. Yang berikut Mas Topik, Yesus ini dia satu-satunya pribadi yang mati, kematiannya itu berdampak besar bagi manusia yang hidup. Karena melalui kematiannya, dia, darahnya yang tercurah itu, mendamaikan manusia, menebus manusia untuk bersatu dengan Allah. Mungkin nanti saya akan jelaskan mengapa Yesus harus mati, untuk memberikan penebusan bagi manusia dan pengampunan dosa. Saya jelaskan sedikit Mas Topik ya. Pernah Mas Topik dengar tentang Adam dan Hawa kan? Mendengar tentang cerita itu. Iya. Adam dan Hawa kan ketika di Taman Eden mereka jatuh dalam dosa. Ketika mereka jatuh dalam dosa itu mereka mengambil daunan menjadi pakaian mereka. Betul kan?
Pernah dengar itu? Pernah. Nah, Pernah. tetapi daunan itu tidak bisa menutupi keberdosaan mereka. Sampai akhirnya Allah sendiri datang menyembelih binatang, dikatakan di situ. Darahnya tercurah, kemudian kulit binatang itu menjadi pakaian mereka. Ini menunjukkan bahwa untuk seseorang mengalami penebusan, pengampunan atas dosa, harus ada yang dikurbankan. Ada darah yang tercurah. Nah, mengerti dulu di situ ya. Jadi itu. Baru yang kedua, pernah dengar tentang cerita Habil? Pernah dengar? Kain dan Habil. Kain itu kan ya, Kain dan Habil. Koil dan Habil. Ya. Kain itu kan persembahannya tidak diterima. Sedangkan Habil itu persembahannya diterima. Kenapa? Karena persembahannya itu adalah korban yang melanjutkan apa yang Allah sudah janjikan di dalam zaman daripada Adam, orang tuanya. Karena di zaman Adam itu kan ada namanya, di zaman Adam itu kan Allah sendiri yang mengorbankan. Kemudian Mas pernah dengar nggak Abraham? Tahu ceritanya Abraham? Yang menyembelih putranya ya. Nah, dia kan hendak menyembelih putranya kan. Tetapi ketika Abraham ingin menyembelih putranya, tidak jadi kan? Iya kan? Tetapi Allah sendiri menyediakan seekor binatang menggantikan putranya itu. Dari mana binatang itu ada? Allah yang menyediakan. Maka Abraham itu mengambil binatang itu, disembelih. Dan melalui binatang yang disembelih inilah, maka Abraham mengikat perjanjian kekal dengan Allah bahwa mereka mendapatkan atau janji Mesias. Dan itu menunjuk kepada kedatangan Mesias. Nah, mengerti ya? Jadi kita mulai dari Adam. Adam itu ada kurban, Allah sendiri yang melakukan. Kemudian di zaman Habil yang melakukan kurban. Kemudian di zaman Abraham mempersembahkan kurban, tetapi ketika dia mempersembahkan anaknya, Allah gantikan dengan anak domba dikatakan. Jadi di situ sudah disebutkan anak domba. Kemudian Mas pernah mendengar cerita tentang Musa enggak? Tentang Musa yang di Mesir. Iya, ketika Musa di Mesir, kan dia harus membawa bangsa Israel keluar dari Mesir kan? Betul? Betul. Nah, ketika dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, apa yang Tuhan katakan kepada Musa? Sembelih binatang. Terus darah itu ditaruh pada setiap pintu rumah Israel. Setiap rumah yang ada tanda darah itu, darah binatang itu pada pintu itu, mereka selamat. Tetapi rumah yang tidak ada tanda darah itu, mereka mengalami kematian anak sulung, baik manusia maupun ternak. Artinya di sini sudah ada namanya tanda darah sebagai tanda penebusan. Jadi melalui tanda darah yang ada dibuat oleh Musa di Mesir itu, maka semua orang Israel ditebus dan kemudian mereka diselamatkan, dibawa keluar dari Mesir masuk tanah Kanaan. Nah, mengerti ya? Jadi semakin jelas. Kemudian pernah nggak Mas mendengar Yohanes Pembaptis atau orang Muslim sering sebut Yahya? Pernah dengar? Pernah. Jadi Nabi Yahya ini kan, itu kan Nabi penutup untuk kita perjanjian lama ya. Dia itu Nabi penutup. Ketika dia melihat Yesus, maka dikatakan sama Yohanes Pembaptis ini kepada Yesus itu, lihat anak domba Allah yang menghapuskan dosa manusia. Mengapa Nabi Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya ini ketika dia berjumpa dengan Yesus dia katakan anak domba Allah? Ini di dalam iman Kristen menunjukkan, menegaskan bahwa Yesuslah kurban yang sempurna yang menggenapi seluruh kurban-kurban yang adalah nubuatan dan gambaran
akan penebusan Yesus itu sendiri. Makanya gini Mas, kalau Adam dan Hawa tadi dikatakan yang mengorbankan binatang itu siapa? Allah yang menyembelih dikatakan di situ. Kejadian 3 ayat 21. Kita lihat ini ya. Kejadian 3 ayat 21. Allah sendiri dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia itu dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Kalau di perjanjian baru, setelah Yesus datang, ayat ini digenapi oleh kehadiran Yesus di dalam Yohanes pasal 3. Kalau tadi Kejadian pasal 3, sekarang Yohanes pasal 3, ayat 16. Dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adam selamat mendapatkan pengampunan penebusan karena Allah sendiri yang mengadakan korban. Kejadian 3 ayat 21. Tetapi Allah sendiri menyempurnakan seluruh kurban mulai zaman Adam itu sampai zaman Yohanes Pembaptis di dalam kedatangan Yesus, maka Yesuslah disebut kurban yang sempurna. Ya, makanya disebut Yesus ini anak domba Allah. Makanya tadi saya katakan sama Mas Topik, hanya Yesus yang kematiannya dapat berdampak luar biasa bagi keselamatan manusia. Ada banyak para nabi yang mati, tetapi kematiannya itu tidak menebus manusia, tidak membawa manusia merdeka atas dosa, atas maut, atas iblis. Tetapi Yesus kematiannya itu berdampak. Makanya ketika Yesus mati di kayu salib, dia mengatakan apa? Sudah selesai. Artinya apa? Penebusan pendamaian untuk semua manusia telah dikerjakan oleh Yesus secara sempurna, tuntas. Sejauh ini Mas Topik bisa paham? Paham. Mungkin ada pertanyaan Mas Topik. Nah, kalau ada pertanyaan boleh. Tapi tadi Silakan, yang Mas. tapi kadang ada cerita yang berbeda di Al-Quran ya. Oke, nanti kenapa cerita di Quran berbeda dengan di Alkitab? Begini Mas. Tapi nanti akan selanjutkan cerita saya lagi dengan tentang Yesus. Tapi pertanyaan Mas saya jawab begini. Al-Quran itu kan ditulis pada zaman Baginda. Yang Baginda sendiri mengakui itu berasal dari Allah melalui Jibril. Sedangkan Alkitab itu ditulis oleh murid Yesus yang adalah saksi melihat, mengalami, hidup bersama Yesus ketika Yesus hidup. Dan jarak penulisan kitab Injil dengan penulisan kitab Quran kurang lebih 600 tahun Mas Topi. Nah, jadi mengapa berbeda penulisan cerita di dalam kitab Injil dengan kitab Quran? Ya saya katakan wajar. Karena kitab Injil dengan kitab Quran jaraknya 600 tahun. Tapi kalau saya secara pribadi ya, ini saya sharing aja ke Mas. Saya lebih yakin dengan tulisan kitab Injil. Kenapa? Yang pertama, tulisan kitab Injil itu ditulis oleh orang lebih dari 2-3 orang. Sementara Quran itu kan diwahyukan hanya kepada seorang baginda. Pak Wawan di mute Pak. Oh ya, sorry. Ya. Kalau Quran itu kan hanya diwahyukan Allah kepada melalui Jibril kepada baginda. Saksinya siapa? Yaitu urusan saudara muslim. Tetapi kalau Alkitab jelas bahwa saksinya adalah mereka murid-murid. Tulisan Matius diteguhkan oleh Markus, diteguhkan oleh Lukas, diteguhkan oleh Yohanes, dan diteguhkan oleh Petrus, diteguhkan oleh Yakobus, diteguhkan juga dengan penulis-penulis lainnya, bahkan dalam sejarah gereja. Bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab ini bisa dibuktikan secara historis di luar daripada Alkitab. Karena ada buku-buku sejarah yang mendukung kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Tetapi kebenaran di dalam Quran, setahu saya sampai hari ini, saya belum menemukan ada data yang membuktikan cerita itu secara historis. Bisa dipahami, Mas? Ya, saya paham. Nah, saya kasih contoh begini sama Mas Topik. Mas Topik ini saya kan nggak pernah ke kampungnya Mas Topik. Saya dengan Mas Topik ini ibaratnya jaraknya 50 tahun.
Ibaratnya Mas Topik dengan saya jaraknya 50 tahun. Tetapi ada orang yang satu kampung dengan Mas Topik, menulis sejarah tentang Mas Topik, yang hidup dengan Mas Topik sendiri. Tulisan sejarah tentang Mas Topik itu adalah orang yang hidup sejaman dengan Mas Topik. Tiba-tiba saya yang hidup 60 tahun menulis sejarah tentang Mas Topik, tapi saya tidak pernah jumpa dengan Mas Topik. Kira-kira Mas Topik lebih setuju yang mana? Apakah sejarah yang benar tentang Mas Topik itu adalah tulisan temannya Mas Topik yang hidup bersama dengan Mas Topik, atau saya yang tak pernah berjumpa dengan Mas Topik dan tak ada hubungan dengan Mas Topik? Kira-kira gimana? Kalau saya pribadi sih lebih percaya tulisan yang dekat, Iya. Jadi menyaksikan saya, langsung. iya, jadi saya juga percaya kepada kitab Injil dibanding Quran karena alasan saya seperti itu. Penulis kitab Injil ini adalah murid-murid Yesus langsung, hidup bersama Yesus, melayani bersama Yesus, menyaksikan perbuatan-perbuatan Yesus, bahkan mereka ini kan mempersembahkan hidup mereka kepada Yesus. Nah, di situ. Oke, selanjutnya Mas Topik cerita saya tentang Yesus ya. Yang tadi saya katakan kematiannya berdampak untuk semua manusia yang percaya. Yang berikutnya, Yesus ini satu-satunya manusia yang pernah hadir di dunia ini yang datang dari Allah, firman jadi manusia. Ketika dia mati, dia dikuburkan, 3 hari kemudian dia bangkit, dan kemudian dia dimuliakan, dan menampakkan diri 40 hari bersama dengan murid-muridnya, dan kemudian dia berkata dia akan naik ke surga, menyediakan tempat bagi manusia. Saya katakan tidak ada para nabi yang mati, bangkit, kemudian dia ngomong, aku mau ke surga, aku mau sediakan tempat bagi kalian. Tidak ada. Hanya Yesus. Memang ada orang yang mati dibangkitkan seperti Lazarus. Tapi Lazarus nggak pernah ngomong, aku akan naik ke surga menyediakan tempat bagimu, enggak. Tapi Yesus mengatakan, dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat. Pertanyaannya, kalau orang mengatakan Yesus ini manusia yang bagaimanakah yang bisa mengatakan seperti itu, menjanjikan seperti itu, dan membuktikan? Kalau orang mengatakan Yesus itu nabi yang bagaimanakah, siapakah nabi yang bisa melakukan seperti yang diperbuat oleh Yesus? Maka saya katakan, sampai hari ini tidak ada. Karena itu maka saya katakan, maka saya memilih Yesus. Baru satu lagi, Mas. Ini mungkin terakhir saya menjelaskan tentang Yesus ini. Hanya Yesus satu-satunya yang sudah naik ke surga menyediakan tempat di surga untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Kemudian dia nanti datang di akhir zaman dan dia yang akan membawa semua orang masuk ke surga dan dia menjadi hakim yang adil. Memberikan pahala bagi kita yang percaya langsung masuk surga, tetapi memberikan penghukuman bagi mereka-mereka yang tidak percaya kepada karya Allah melalui Kristus firman yang menjadi manusia. Jadi saya kadang bertanya begini, Mas Tobik, mungkin mana lebih bagus kita percaya kepada nabi manusia yang sudah bangkit dari kematian dibanding dengan nabi atau manusia yang masih ada dalam kubur? Ya mungkin Mas Topik renungkan saja. Mana lebih baik kita percaya kepada nabi atau manusia yang sudah di surga daripada manusia yang masih ada di kuburan? Mana kita lebih percaya kepada nabi atau manusia yang menjaminkan keselamatan kita dibanding daripada para nabi yang masih menantikan keselamatan? Oke, makasih. Oke, makasih Pak Kasih Terapi. Mas Taufik, Mas apa nih Mas? Mas Taufik, halo? Iya, ya halo. Mas, dari pemaparannya Pak Erben, Pak Erben ini memang seorang Injil, seorang guru, ya beliau itu. Nah, dari penjabaran Pak Erben, kira-kira yang Mas Taufik juga gak masuk akal atau yang kira-kira masih ganjel lah. Kalau di Quran kan begini kok, di ini gini. Kira-kira gimana, Mas? Kalau saya nggak ada yang ganjel ya, Pak. Soalnya saya sudah mempelajari itu. Oh, luar biasa. Mantap, ada apa ini?
Luar biasa. Oh, jadi Mas Taufik ini sudah membaca Alkitab sudah lama, ya, bahkan dia jarang baca Quran gitu. Kadang-kadang udah lupa malah ya, Mas. Jadi Iya, ini nah. Pak Taufik. Ya. Pak Taufik. Jadi Nah, apa ini yang membuat kenalkan dulu Pak Bagus, kenalkan dulu. Oh iya, perkenalkan Pak, saya Christian Crusader. Ya, alias Dari Bagus. mana? Dari mana itu? Saya Iya. dari Pak maksudnya Bagus dari apanya? Palembang. Iya, Dari Palembang. Oh, Jadi dari gini, Pak. Sumatera. Iya, Sumatera. Bapak dari mana? Dari Jawa. Oh, Jawa. Jone neng di. Bro, sampean asli Jawa, Pak. Hah? Itu. Tahu aku. Nggak. Cete iso. Neng di Pak Saya Jone. dari Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Bumen, Pak. Kebumen. Waduh, ngapak ya. Iya, ngapa-ngapa aku memang beliau ini temen Oh, aku, Jokowi Pak. kue ada. Ini Pak Taufik temanku, Pak Bagus. Oh, Sengaja Kebumen. saya undang, sengaja saya undang ke sini untuk ngobrol-ngobrol. Kebumen, Bojonegoro ya. Jauhan Bojonegoro, Jawa Timur, Rek. Waduh. Bukan iya, bukan toh. ngapaknya, bukan ya? Oke, bentar. Bukan. Mas Banjarnegara, Taufik. Banjarnegara. Mas Taufik, Ya. Kenapa? bisa nggak lihat apa yang tertulis di layar? Coba bacakan. Itulah firman iman yang Yang diwarnai aja, Pak. Sebab itu Pak, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, terima kasih Mas Taufik sudah membaca. Ayat ini hendak menegaskan kalau Mas Taufik mengakui bahwa Allah itu sudah memberikan keselamatan kepada kita melalui firman yang menjadi manusia itulah Yesus, maka kita dijamin masuk surga. Tidak ada keraguan di dalam karya Allah melalui kehadiran Sang Firman-Nya yang menjadi manusia. Jadi Yesus adalah Tuhan. Tuhan itu artinya penguasa, kurios, Lord. Dia berkuasa. Berkuasa untuk mengampuni dosa kita, berkuasa untuk menyelamatkan kita, berkuasa untuk memberikan kita damai sejahtera, berkuasa menjamin hidup kita di dunia, bahkan hidup selama-lamanya bersama dengan Dia di surga. Ini satu kepastian yang membuat kita harus percaya kepada Yesus. Karena Yesus mengatakan lagi di Yohanes 14. Coba Mas Taufik baca. Yang warna biru. Bisa Mas Taufik baca? Kata Yesus kepadanya, mulai dari situ. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tidak melalui aku. Iya. Mas Taufik bisa cari dimanapun data. Ada nggak nabi, manusia, atau siapapun yang mengatakan, aku jalan keselamatan, aku kebenaran. Kebenaran di sini artinya dia bisa membenarkan kita. Kita yang berdosa dibenarkan supaya kita berkenan kepada Allah. Dan hidup di sini berbicara tentang zoe, bukan bios. Zoe itu artinya hidup kekal, hidup selama-lamanya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas, hanya Yesuslah yang datang dari surga dan membawa manusia ke surga. Hanya Yesuslah yang tidak berdosa dan berkuasa menyelamatkan manusia yang berdosa, mengampuni, menebus. Hanya Yesuslah yang kudus, maka Dia berkuasa menguduskan kita. Jadi kita bukan lagi mengharapkan kepada sosok yang banyak kekurangan, banyak kelemahan. Seperti itu Mas Taufik. Dan saya mau tegas, ya. Mas Sepen, aku mau ini dulu nih. Sebelum kita melangkah jauh, aku pengen dengar dari Mas Taufik. Gimana sih awalnya Mas Taufik mulai penasaran dengan pengajaran Yesus, Mas?
Iya, sehingga baca Dari Alkitab. awalnya dari mana Mas? Dulu Mas. Iya. Di mana Mas Taufik? Awalnya dari sebuah situs. Ya. Awalnya sebuah situs apa? Aku lupa, udah lama sih itu. Oh, di internet. Ya, di internet loading. Terus? Pertama-tama saya cuma membaca. Membaca. Ada apa itu? Yang buat situs itu kan orang Kristiani. Ya. Terus saya cuma membaca dan memahami. Habis itu saya lupakan. Karena yang belum dibaca tertarik apa, Mas? sih. Hah? Mengenai apa, Mas? Yang dibaca mengenai apa, Mas? Kira-kira yang pernah saya ingat Mas Taufik. Yang dibaca itu mengenai Tuhan Tritunggal. Oh, tentang Tritunggal. Terus ya. Setelah lihat itu baca. Ya, pada waktu itu belum tertarik sih. Mungkin malah bingung ya. Mungkin malah membingungkan gitu ya tentang Tritunggal itu ya. Iya, waktu itu kan belum ada rasa tertarik. Cuma biasa tapi ada rasa percaya sedikit. Terus saya lupakan situs-situ. Terus setelah beberapa tahun saya lihat channel YouTube. Ada kesalahan di dalam Al-Quran. Ada kisah-kisah palsu di Al-Quran. Yang apa itu? Bikin orang Kristiani. Saya dengarkan ceritanya kan. Setelah selidiki kok ternyata benar salah cerita di Al-Quran itu. Tidak salah maksudnya. Ya, terus saya berinisiatif nyari Alkitab. Terus saya minta kepada seorang itu pendeta. Ya, pendeta dari daerah Selatan Kudus, apa namanya Pak? Gerobokan. Saya minta Alkitab terus dikasih, nggak disuruh bayar. Ya. Terus saya dikirimi, saya pelajari. Terus selang beberapa waktu saya punya kenalan orang Kristiani, wanita. Terus saya dekati. Ya cuma sampai situ, sampai sekarang. Mungkin jadi, Mas Taufik mau tahu ya apa sih Tritunggal itu, atau Mas Taufik sudah tahu Tritunggal Mas? Coba Mas. Iya. Atau mungkin Pak Taufik bertanya, loh kok orang kesana ini mempercayai Allah 3 gitu? Sebentar mungkin jangan, kalau bisa kita nanti habis apa ini, tapi maksud aku ini dulu. Oh, ini dulu. Dari apa yang saya jelaskan tadi, Bro Taufik, ada nggak kira-kira yang membuat Mas Taufik ragu atau yakin betul bahwa Yesuslah juru selamat satu-satunya? Maksudnya? Sudah yakin bahwa Yesus juru selamat satu-satunya? Kalau saya sih sekarang percaya bulat. Oke. Bulat. Jadi kalau Mas Taufik sudah bulat, apa yang saya jelaskan hari ini, itulah yang harus Mas Taufik yakini, bahwa memang keutamaan Yesus dari semua manusia yang pernah ada di dunia ini sudah menjadi bukti dasar iman kepada Yesus itu adalah kebenaran yang sejati. Oke. Ya. Saya mau jelaskan sedikit dengan Pak Taufik ya. Ini Pak Taufik ada di screen ya. Injil Yohanes pasal 3 ayat 13, 14, 15 ya. Ini kalau di Alkitab gini, yang tulisan merah ini perkataan Yesus ini. Ya, ini Yesus sendiri yang berkata. Ya, ini ketika ada seorang kalau kita lihat ya, nih.
seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Dia bertanya, ya, bagaimana supaya aku ini apa namanya, Rabi, kami ayat 2 ya. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru dan yang Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Lalu Nikodemus berkata, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jadi ini percakapan dari Nikodemus ya kepada Yesus Kristus. Nah, tadi ayat 13. Yesus ngomong seperti ini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Oke, anak manusia di sini, ya, mana ini? Nah, anak manusia di sini, ini, ya, ya, saya. Saya mau pakai pena dulu. Nah, biar lebih detail. Oke, anak manusia di sini, ya, anak manusia yang di sini, mana ini? Anak manusia. Ya, ini ya, ada kan ini kan? Iya, kelihatan. Ini ya, anak manusia sini. Ini merujuk kepada Yesus. Oke. Ya. Nah, Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang turun di sorga, yaitu anak manusia. Ya, berarti Yesus kan gitu. Jadi hanya satu pribadi yang bisa naik dan turun dari sorga. Ya, tidak ada manusia di bumi ini, ya, boleh ditanya, dicari dalam sejarah apapun itu, termasuk di Alkitab, nabi-nabi pun tidak ada yang telah naik dan turun dari surga seenaknya saja, kecuali anak manusia, ya. Siapa itu? Yesus tadi. Oke, Yesus tadi, ya. Lalu kita lihat lagi. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Artinya Yesus pun harus ditinggikan. Ini anak manusia kan menunjukkan Yesus lagi kan? Nah, ya, harus ditinggikan. Kenapa dia harus ditinggikan? Oke. Karena dialah tadi yang telah naik dan turun dari sorga. Gitu loh. Ini. Oke. Nah, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, ini intinya. Ini. Ya. Karena Yesuslah sumber keselamatan itu, pokok keselamatan itu. Makanya dilanjutkan di ayat 3 ayat 16 ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Oke. Penyebutan anak yang tunggal ini merujuk kepada Yesus lagi. Ya, karena Yesus itu adalah satu-satunya. Ya. Oke. Jadi anak manusia ataupun anak yang tunggal, ya, itu merujuk kepada Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Nah, jadi dari sini, ya, bagaimana kita melihat peranan Allah, ya, Bapa itu untuk penyelamatan manusia, begitu. Tadi mungkin Erben sudah jelaskan ya, panjang lebar. Supaya apa? Memang supaya kita tidak binasa. Kenapa? Karena sejak awal ketika Allah menciptakan manusia itu diciptakan bukan untuk binasa, Pak. Bukan. Makanya dalam Alkitab dikatakan manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Nah, tetapi oleh karena dosa, ya, oleh karena mereka tidak taat untuk melakukan firman Tuhan, makanya mereka jatuhkan dosa dan upah dosa adalah maut. Nah, oleh sebab itu karena rancangan awal Allah itu manusia tidak binasa, sampai kapanpun Allah tidak mau manusia itu binasa. Makanya Dia, ya, menjanjikan akan mengutus firman-Nya, ya, menjadi manusia atau daging yang kita kenal dalam diri Yesus Kristus, ya kan? Nah, itu sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Nah, lalu
Ya, ini ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, oke. Nya ini kembali merujuk kepada Yesus. Nya, ya, ini merujuk kepada Yesus. Nah, merujuk kepada Yesus lagi. Oke. Ya. Ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Oke. Nah, makanya kenapa kita harus percaya kepada Dia, Pak? Ini. Ya, mengapa kita harus percaya kepada Dia? Supaya kita tidak berada di bawah hukuman maut itu. Itu. Ya. Karena setiap orang yang tidak percaya kepada Anak Tunggal Allah, yaitu Yesus itu, dia telah berada di bawah hukuman. Gitu loh. Maut itu, kebinasaan itu. Nah, makanya nanti pada hari penghakiman, ketika Yesus datang, ya, dia akan menghakimi orang-orang yang tidak percaya. Oke. Nah, ya, itu dari saya, Pak. Jadi memang kalau kita memahami, ya, kalau saya gini, Pak, kalau Bapak baca Alkitab, coba Bapak baca pelan-pelan. Kenapa, Pak? Karena Alkitab itu di situ semua, Pak, ada jawabannya. Tidak perlu Bapak cari apa di kitab-kitab yang lain, tidak perlu. Ketika Bapak berdoa dulu, ya, minta hikmat Tuhan, Bapak baca perikop demi perikop pelan-pelan. Apa yang akan Bapak tanyakan di situ nanti akan Bapak temukan jawabannya. Oke, Pak Bagus. Terima kasih, Pak. Tentang ini pembenaran. Oke, silakan. Layar Ben, masih monitor. Halo, Layar Ben masih monitor. Ya, Pak Taufik, dari apa yang kami jelaskan itu, apakah Pak Taufik berkenan mengakui bahwa Yesus juru selamat satu-satunya? Berkenan. Berkenan, ya. Berkenankah Pak Taufik mengikuti doa yang saya doakan? Jadi ketika saya nanti mengucapkan kalimat, Pak Taufik ikuti boleh? Inilah Pak Taufik, awal di mana Mas Taufik Ya, kalau Pak akan Taufik mengenal memang, Tuhan Yesus. kalau Pak Taufik memang memutuskan untuk percaya bahwa Allah Bapa di surga telah memberikan keselamatan yang pasti melalui firman menjadi manusia Yesus Kristus, Pak Taufik sudah memastikan hal itu tidak ada keraguan. Apakah Pak Taufik itu berkenan untuk mengikuti doa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dalam dirinya? Ya, saya berkenan. Oke. Ikuti saya, ya. Ketika saya katakan, nanti Bapak ulangi yang saya katakan, ya. Habis nanti doa ini, Pak Bagus bisa doakan, Pak, ya. Oke, siap. Oke. Habis saya tuntun untuk menerima Yesus, nanti Pak Bagus doakan dia langsung. Allah yang Esa, Allah yang Esa, Bapa di surga, Bapa di surga, hari ini aku sudah mendengar berita keselamatan yang pasti yang Engkau janjikan di dalam Yesus Kristus. Firman-Mu yang menjadi manusia. Hari ini aku percaya kepada Yesus. Kepada ajarannya, kepada pribadinya, dan segala perbuatannya. Dan aku menerima Yesus adalah Tuhanku dan Juru Selamatku. Dan hari ini aku mau hidup di dalam Engkau. Tuntun aku
Penuhi aku penuhi aku dengan roh-Mu yang kudus, dengan Roh-Mu yang kudus, supaya aku semakin mengenal, semakin mengenal, semakin mengasihi Engkau semakin mengasihi Engkau dalam hidupku. dalam hidupku. Allah yang hidup, Allah yang hidup, Bapa-Ku yang di surga, Bapa-Ku yang di surga, terimalah aku terimalah aku menjadi anak-Mu, menjadi anak-Mu, pewaris kerajaan surga. pewaris kerajaan surga. Amin. Amin. Bapak Bagus silakan. Oke, kita Haleluya. berdoa. Ya Bapa, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Engkau Allah kami yang hidup, Bapa yang senantiasa mengasihi kami. Bapa yang senantiasa menyatakan dalam kehidupan kami. Ini kami, ya Bapa, anak-anak-Mu. Hari ini Engkau telah mendengar Bapak Taufik di dalam perjalanan hidupnya, dalam pencarian akan Engkau, ya Bapa. Dia telah menemukan kebenaran itu. Dia telah menemukan siapa Engkau sesungguhnya dalam hidupnya. Saat ini ya Bapa, hamba-Mu berdoa dan menyerahkan Bapak Taufik ke dalam tangan kuasa. Engkau Bapa yang lewat Roh Kudus-Mu memetraikan setiap firman yang dia baca dan yang dia dengar. Sehingga Tuhan, dia semakin tahu panggilan hidupnya, bahwa Engkau telah memilih dan memanggil dia untuk menjadi anak-anak, pengikut dan murid-Mu ya Tuhan. Apa yang sudah dia perkatakan tadi ya Bapa, itulah yang menjadi komitmen dalam hidupnya. Ampuni dosa-dosanya ya Tuhan. Biarlah Tuhan mulai saat ini Tuhan memegang tangannya. Tuhan yang menopang dia. Tuhan yang ikut campur tangan dalam hidupnya. Tuhan yang menyatakan segala hal lewat peristiwa-peristiwa ajaib yang akan dia alami. Dan mampukan Pak Taufik Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan. Untuk tetap punya kerinduan, hasrat yang begitu dalam untuk mengenal siapa Engkau, Tuhan sesungguhnya, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini Tuhan, kami boleh mendengar doa komitmen yang dia ucapkan. Dan hari ini juga Tuhan, kami yakin dan percaya, malaikat di sorga bergemuruh, bergelora, karena ada satu orang yang bertobat, percaya kepada Engkau, yang seharusnya mengalami kematian yang kekal. Tapi saat ini Tuhan, dia menerima kehidupan yang kekal, hidup yang sesungguhnya bersama dengan Tuhan. Bapa, mampukan kami sebagai murid-Mu Tuhan untuk tetap punya hasrat kerinduan, memberitakan, menciptakan siapa Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap manusia. Pakai Tuhan setiap kami yang ada di Zoom ini Tuhan. Pakai mulut bibir kami Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan turun atas kami. Sehingga Tuhan, Engkau memakai kami sebagai alat-Mu untuk dapat memberitakan Injil-Mu, kabar baik-Mu, kabar keselamatan yang adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Sehingga setiap orang yang mendengarnya beroleh keselamatan. Itulah sukacita kami Tuhan kepada Engkau.
Itulah kebanggaan kami akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan mulai saat ini kehidupan Bapak Taufik ke dalam tangan kuasa dan pengasihan-Mu saja. Haleluya. Terima kasih Tuhan doa kami. Ampuni kami atas segala dosa dan kelemahan kami. Supaya kami senantiasa layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Kiranya pengasihan daripada Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus mulai saat ini menguatkan Pak Taufik, menghiburkan, memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada Pak Taufik, sehingga dalam kehidupan Pak Taufik mempunyai pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan kepada kamu sekalian, mulai hari ini, besok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat Mas Taufik ya. Mas Taufik selamat ya. Selamat Pak Taufik. Sudah jadi bagian dalam kerajaan surga sekarang.